Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Yes. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa supaya pelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua kelas pimpin berdoa. Ibtadi'ud du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai belajar, saya absen dulu. Ada Maulana, Adila Sipah, Ahmad Topan Hadi, Hadir. manjada wajada. Jadi artinya di sini manjada wajada itu adalah barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Apapun yang kita inginkan, kalau kita sungguh-sungguh dengan niat yang benar, terus ikhlas, terus istiqomah, pasti kita akan dapatkan apa yang kita mau. Sama dengan sekarang, ketika kita akan belajar, sungguh-sungguh ingin belajar, sungguh-sungguh ingin mendapatkan ilmu, maka kita harus apa? Belajar. Ya, harus sungguh-sungguh, pasti kita akan dapatkan ilmu yang akan kita pelajari. Baik, sebelum kita ke materi, kita latih fokus dulu. Latih fokus. Nah, ketika saya bilang tepuk satu, semuanya tepuk tangan satu. Coba saya tepuk satu. Ya. Tepuk dua. Tepuk tiga. Ya. Perhatikan semuanya harus fokus. Saya ulangi, tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk satu, tepuk sapu. Nah, masih ada peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan pengertian. Nah, itu tujuan kita, supaya nanti ketika kita mengerjakan LKPD kita, itu yang dikerjakan bisa paham, bisa menjelaskan. Yang kedua, coba. Nah, menyelesaikan permasalahan perbandingan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan. Kita lanjut. Nah, pemahaman bermakna. Apa yang kita akan ambil dari pelajaran ini nantinya? Nah, artinya di sini ya, peserta didik dari hasil belajar nanti yang kita inginkan adalah dapat mengaplikasikan materi perbandingan dalam pemecahan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan contoh, kalau kita belanja ke supermarket ataupun ke toko, pasti kita ada lihat minyak atau odol. Odol satu yang besarnya ada yang isi 100 ml, ada yang isinya 200 ml. Nah, di sana kita bisa mengaplikasikan perbandingan ini nanti. Tujuannya seperti itu. Nah, ketika kita akan membeli odol ataupun minyak,
pasti kita lihat harganya ini berapa, harga yang ini juga berapa, odol yang satu berapa harganya, odol yang dua berapa harganya. Beda-beda harganya karena beda-beda isinya. Paham? Nah, itu jika diketahui dua besaran, maka dapat dibandingkan dengan dua cara, yaitu melalui operasi penjumlahan atau perkalian. Nah, ini contohnya. Setiap hari Santi diberi uang jajan sebesar 30.000 dan adiknya mendapatkan uang jajan sebesar 10.000. Jadi ada perbedaan antara Santi dan adiknya. Coba kita lihat di sini. Santi mendapatkan uang jajannya sama dengan berapa? 30.000. Sedangkan adiknya, nah, misalkan adiknya namanya Rina, misalkan 10.000. Nah, jawaban pertama membandingkan melalui operasi penjumlahan atau pengurangan. Kita kurangi dia sini, ini uang Santi, ini uang Rina adiknya. 30.000 dikurangi 10.000, 20.000. Nah, jadi bisa kita lihat uang Santi lebih besar 20.000 daripada uang adiknya Rina. Itu contoh misalkan. Terus dengan yang kedua, dengan cara membagi pembagian, ya. Sama kayak tadi 30.000 dengan 10.000. Berapa jadinya kalau kita bagi nih? Nah, sama-sama kita bagi, kita coret nolnya di sini. Nah, jadinya 3:1. Ini jadinya 3/1. Nah, perhatikan tulisan. Nah, perhatikan gambar berikut. Tuliskan dalam bentuk perbandingan antara banyak kucing dan banyak kelinci. Di sini ada dua jenis kucing. Jenis kucing warna oranye sama kelinci. Di sini kelinci sama kucing. Nah, kita akan membandingkan kucing dengan kelinci. Banyaknya berapa? Nah, perbandingan banyak kucing dan kelinci adalah 3:1. Nah, kucingnya banyaknya 3, kelincinya banyaknya 1. Terus yang kedua, atau bisa dibalik. Kelincinya 1, kucingnya 3. Berarti 1:3. Paham? Kita lanjut. Nah, di sini ada apa ini? Ada bebek dengan kelinci. Perbandingan banyak kelinci dan bebek adalah 4:4. Bisa kita lihat langsung, banyak kelinci itu ada 4, bebeknya ada. Nah, bisa ditulis dengan nih. Penulisan perbandingan bisa ditulis dengan 4:6 atau ditulis dengan 4/6 atau sama gini penulisannya. Ya. Terus kedua, perbandingan banyak bebek dan kelinci adalah 6:4, ditulis 6. Nah, sama aja ini. Nah, kayak tadi itu. Ya, paham ini? Paham. Nah, terus yang ketiga bisa kita sederhanakan. Nah, bagaimana cara menyederhanakan? Dibagi berapa? Dibagi 2. Sama-sama dibagi 2. Kelincinya dibagi 2. Bebeknya dibagi 2. 4 dibagi 2 jadi 2. 6 bagi 2 jadi jadinya 3:2. Paham? Kita lanjut. Toh, membandingkan tinggi Tony dan adiknya. Perbandingannya adalah 1,2 berbanding 90 cm. Perbandingan ini harus diubah menjadi 120 cm berbanding 90 cm.
atau ditulis dengan 120 per 90 sama dengan 12 per 9 atau 4 per 3. Bagaimana cara merubahnya ini meter menjadi sentimeter? Bagaimana caranya meter menjadi sentimeter? Dengan kalian pernah belajar di SD dulu. Ada namanya kilometer, terus tanggal kayak gini. Milimeter. Terus di sini hektameter, terus kg. coba ulang kilometer, hektameter, dekameter, terus milimeter, sentimeter, terus desimeter, sama ya. Benar nih ya. Bagaimana rasio tinggi dari putu 1 dan putu 2? Terus bagaimana rasio lebar dari putu 1 dan putu 3? Bagaimana rasio lebar dan tinggi dari putu 1? Bagaimana rasio lebar dan tinggi dari putu 2? Bagaimana rasio lebar dan tinggi dari putu 3? Itu masalah 1. Sekarang kita akan membentuk kelompok untuk menyelesaikan masalah yang 4 ini. Dari masalah 1, 2, 3, 4. Sekarang kita bagi kelompok. Silakan membentuk kelompok. Ayo. Ya. Nih, maju nih. Ada belakang. Balik. Ya, bagi-bagi. Bagi 1. Ada kelebihannya. Ini kelebihan. Lihat. Kelebihan. Tulis ya, tulis. Silakan ditulis, dikerjakan sama-sama saling membantu. Pertanyakan mana yang mau ditanyakan. Ya, kerjakan itu. Ayo teman-temannya juga ini. Kasih ya, bantu dia juga. Kasih. Tulis di sini. Kan ada di lembar kosong, ditulis jawabannya di sini. Ya, ya. Ya. Nanti salah satu yang maju ya. Tulis jawabannya ke depan, dijelaskan. Ayo ditulis. Nih. Yang mana? Ini apa masalahnya? Di sini kita lihat
Di sini kan coba dibaca coba. Cinta akan mengandalkan Satu orang mana? Siapa yang baca ini? 15 tahun dengan Mengundang teman-temannya. Salah satu persiapan yang dilakukan Cinta adalah menyiapkan beberapa kue donat untuk menyambut teman-temannya, seperti gambar yang kalian lihat di samping. Bantulah Cinta untuk menghitung rasio perbandingan donat mesis dan donat gula jika Cinta ingin menyiapkan 2 piring donat. Nah, di sini kan ada 1 piring donat. Nah, sekarang Cinta mau menyiapkan 2 piring donat karena dia ulang tahun. Sekarang perbandingannya ini 1 piring. Sekarang kalau 2 piring, 3:3. ya coba nanti ini kan 1 piring, tambah 1 piring lagi berapa jadinya? Ditulis di sini. Ya, coba ditulis. Nah, ditulis. Ya, tulis. Rubah dia liter menjadi mililiter. Nah, seperti itu ya. Ini ditulisnya minyak 1, minyak 2. Ya, minyak 1 banding minyak 1 dibanding dengan minyak 2. Ya. Ini sudah? Ya, bagi-bagi kelompok. Silakan. Udah selesai. Ya. Kalau ada yang merasa kesulitan, silakan tanyakan. Ya, ya. Nanti dibaca langsung aja jawabannya. Ya, nanti kita tampilkan soalnya langsung di jawabannya di sebelah, ditulis terus dipresentasikan ya. Ya, kali ini 3 kali 1. Di sini 3 banding 2. Ya, yang mana yang ini? Nah, sini kan perbandingan donat gula dan coklat 2:1. Untuk piring 2 perbandingan donat gula dengan coklat 4:2. Jadi kan dia ditambah lagi berapa banyak donat yang di sini. Ya, dikali. Nah, sini kan jadinya seperti ini. Kalau di sini berapa ini? 3:2. Ini kan 1, 2, 3, 4. Yang dilihat coklatnya ini sama ini. Dan kita lihat meses sama ini. Yang dilihat coklatnya ya sama gulanya. Yang putih sama yang coklat. Ya, gambar pada foto 1 itu yang mana? Nomor 3. Tinggi foto dari foto 1 ya, lebar dan tinggi dari foto 1. Di sini kan apa namanya? Lebarnya berapa? Ini 3. Berarti ini 4 ya. Berarti 3:4 ya, seperti itu. Yang nomor 3. Nah, di sini kan ada 2 banyak minyak. Ini 5 liter, sedangkan ini mililiter kan. Nah, ini kita harus bandingkan antara gambar 1 dengan gambar 2. Minyak 1 dengan minyak 2. Di sini mililiter, sini liter. Kita rubah di sini menjadi liter menggunakan tangga kayak tadi itu, kilometer, hektameter. Cuma diganti dia di akhirnya, kalau di tadi kilometer pakai kiloliter. Nah, enggak kalau kita rubah seperti ini coba. Nah, sehingga jadinya 5 liter itu sama dengan berapa? Hah? Ya, dirubah dia. Nah, ini kan 5 liter jadi 250 ml. Itu kalau dirubah. Kalau naik 1 kali dibagi berapa?
10. Kalau Turun turun 10. 1. dikali 1. 10. 10. Iya, sama kayak kilometer itu. Ya. Lanjutkan. Dikali? Ya, dibagi. Oh ya, dibagi. Kalau Dibagi. turun dikali. Dikali. Ya. Apa? Pakai apa dirubah? Kayak kilometer, kiloliter, hektoliter, dan sebagainya. Nanti kalau dia naik, dibagi atau dikali? Dibagi. Dibagi berapa? 10. 10. Kalau turun, dikali? 10. 10. Kalau turun, dikali 10. Kalau naik, dibagi 10. Ya, itu dulu. Ya. Ya, masalah 4. Nah, di sini ada mana ya pernyataan yang benar dari ketiga peserta didik ini, yang A, B, atau yang C. Kita lihat mana yang benar dari pernyataan yang ketiga itu. Nah, seperti sini kita lihat di gambar kiri, perbandingan coklat dan susu berapa? 2:1 atau 2:4. Nah, terus gambar kanannya 5 perbandingan coklat dan 5:4. berarti siapakah yang paling tepat untuk mengemukakan pendapatnya peserta didik bab yang mana? A, B, atau C? C. Kenapa yang C? Karena rasio gambar kiri lebih besar daripada rasio gambar kanan. Nah, begitu. Ya. Dah. Ya, silakan dipresentasikan. Mana hasilnya? Ya. Ada teman-temannya ya. Untuk satu piring perbandingan donat gula dengan donat coklat sama dengan 2:1. Untuk 2 piring perbandingan donat gula dibanding donat coklat sama dengan 4:9. Gula dibanding 2 sama dengan 2:1. Ya. Dan itu hasil presentasi. Ibu berbelanja di supermarket. Ya. Ibu berbelanja di supermarket dan melihat promo harga minyak goreng yang lagi naik daun. Pada etalase supermarket terdapat 2 jenis minyak goreng dalam kemasan yang berbeda seperti pada gambar di samping. Dapatkah kalian membantu ibu untuk menentukan rasio dari kedua minyak goreng di samping? Berapakah rasio perbandingan dari kedua minyak goreng di samping? 20:1. Perbandingannya adalah 20:1. Ini penjelasan dari teman-teman kalian, bisa dilihat. Sini 5 liter berbanding 200 mililiter. Karena ini sini liter berubah menjadi mililiter. Nah, hasilnya 2:1. Sekarang kelompok 4. Nah, ini. Itu Haris, kelompok 4. Ayo, maju. Terus peserta didik C. Ya. Coba dijelaskan. Kenapa peserta didik C? Karena yang C penjelasannya lebih banyak, penjelasannya lebih rinci dan kita lebih banyak minum keduanya. Ya. Karena yang C lebih banyak perbandingannya dengan yang lain ya. Ya. Nah, sudah. Ya. Nah, kita beri tepuk tangan untuk
semua kelompok yang sudah mempersiapkan hasil dari diskusinya. Dan beri tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah mempersiapkan hasil dari diskusinya tadi ya. Baik, sebelum kita ikutin apa yang saya bilang ya. Nah, sekarang saya bilang ayam ayam bebek bebek. Ayam bebek. Bebek ayam. Berapa banyak ayam? Nah, masih belum fokus ini. Ikutin apa yang saya bilang. Ayam ayam bebek. Bebek bebek ayam ayam. Bebek bebek ayam ayam ayam. Berapa banyak bebek? Bagus. Nah, sudah fokus itu. Ya. Nah, belajar hari ini. Nah, baik. Sebelum kita tutup, kita ambil kesimpulan dari pelajaran hari ini. Nah, kesimpulannya itu perbandingan itu adalah membandingkan dua atau lebih besaran yang sama. Secara umum ini perbandingan itu. Nah, secara ilmu matematika, perbandingan atau rasio adalah membandingkan dua atau lebih bilangan dalam besaran yang sama. Dua atau lebih bilangan dalam besaran yang sama itu dari pengertian perbandingan. Ada dua konsep umum, ada dua dalam ilmu matematika. Paham? Perhatikan. Refleksi kepada diri kita. Apa yang sulit di dalam pelajaran ini? Bisa nanti ditanyakan. Terus, apakah yang kamu harapkan agar kesulitanmu bisa diatasi? Misalkan ada masalah, kasih tahu lah nanti setelah selesai. Apakah kamu menikmati pelajaran hari ini? Nah, apa yang membuatmu tertarik saat belajar tadi? Apa yang membuat tertarik? Apakah ketika sambil bermain atau apa? Apakah kamu puas dengan proses belajar hari ini? Nah, baik. Sebelum kita tutup, kita ambil kesimpulan dari pelajaran hari ini. Perbandingan atau rasio adalah membandingkan dua atau lebih bilangan dalam besaran yang sama. Dua atau lebih bilangan dalam. Ketua kelas memimpin berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pelajaran pada pagi hari ini. Kita lanjutkan besok ada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.